apabila data dari air, pipa, dan fitting sudah terpenuhi, maka kita melanjutkan pada bagian simulasi. Simulasi pertama kita mulai dari segmen 1, pipa sepanjang 8 meter. Berarti panjang pipa adalah 8 meter. Kita cari dulu tekanan yang masuk ke pipa segmen 1. Jadi kita cari dulu P in di pipa 1 dengan cara, berarti karena P in dari pipa 1 adalah dari tangki 1 terbuka, maka tekanan atmosferik ditambah dengan densitas kali gravitasi kali ketinggian air di tangki 8 meter ditambah air yang berada di dalam pipa segmen 1, 8 meter. Menghasilkan tekanan input di segmen 1 adalah 258,125 kPa. Apabila kita merancang, ada satu tambahan data di pipa yaitu elevasi. Arah kemana aliran fluida tersebut? Apabila dia ke bawah, maka elevasinya adalah minus. Ini lebih ke sifat alamiah fluida, yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah, sehingga elevasinya adalah minus. Head loss kita cari dengan rumus FD kali L panjang pipa kali head loss sama dengan FD kali panjang pipa dibagi dengan inside diameter kali V kuadrat per 2G. Selanjutnya adalah delta P di pipa 1, yaitu densitas kali gravitasi kali head loss kita tambahkan dengan elevasi. Jadi bedanya dengan simulasi dan perhitungan manual adalah di sini. Di delta P-nya saat mencari delta P, head loss-nya kita tambahkan dengan elevasi. Menghasilkan delta P sebesar minus 23164,5. Berarti untuk P out pipa adalah P in dikurangi delta P. Ingat kembali, untuk delta P di pipa adalah P in, P masuk dikurangi P keluar. Sehingga delta P adalah P masuk dikurangi oleh delta P. Berarti P out di pipa sebesar 289,5, lebih besar dari P in-nya. Padahal kalau sesuai teori, tekanan keluar pipa akan lebih kecil dibanding tekanan masuk akibat adanya friksi atau gesekan. Tetapi karena ini arah aliran ke bawah, jadi seakan-akan fluida itu sudah bisa mengalir sendiri, sifat alamiah fluida, maka tekanan keluar akan lebih besar. Delta P per 100 dan Vmax ini hanya untuk tahu berapa fluida gas di dalam pipa. Kalau sudah ketemu P out di pipa 1 atau segmen 1, air melalui fitting 1.
fitting 1, kita cari P inputnya, berarti adalah keluaran dari segmen pipa 1. Sama dengan I29. Jadi P in di fitting 1 adalah P out dari pipa 1. Jumlah fitting ada 1. Berarti total K value-nya adalah jumlah kali nilai K value. Head loss di dalam fitting kita cari dengan rumus total K value kali V kuadrat per 2G. Jadi bedanya kalau di fitting FD-nya kita gantikan dengan total K value. Delta P sama rho G kali head loss-nya. Ketemu P out. P out di fitting lebih kecil. Sesuai teori. Selanjutnya di segmen 2. Segmen 2 fluida mengalir secara horizontal. Mengalir secara horizontal berarti elevasinya adalah 0. Elevasinya adalah 0. Pipa 17 meter. P in-nya adalah P out dari fitting 1. Head loss berarti FD kali L per ID kali V kuadrat per 2G. Delta P sama yaitu rho G kali head loss ditambah elevasi. Elevasinya 0. P out, P in, min, delta P. Selanjutnya ke fitting 2. Sama dengan fitting 1, P in adalah P out dari segmen 2, jumlah fittingnya 1, total K value, head loss-nya, delta P, ketemu P out. Lanjut ke segmen 2, panjang pipa adalah 3 meter, elevasi karena aliran ke bawah adalah minus 3 meter, P in-nya adalah P out dari fitting 2. Nah, di sini nanti kita mencari head loss delta P dan ketemu P out. Pertanyaan nomor 1A, yaitu berapa besar tekanan air keluar dari pipa. Ternyata air keluar saat di segmen pipa 3 adalah sebesar 156,969 kPa. Jadi tadi masuk sebesar 258,125 kPa, keluar sampai di tangki 2 tekanannya menjadi 156,969 kPa sesuai teori. Ya, jadi aliran fluida akan mengalami penurunan tekanan akibat adanya kekasaran dan fitting. Sehingga untuk soal 1B, apakah air akan menguap atau bagaimana fasanya? Karena P out-nya 156,9 kPa lebih besar dari P uapnya, maka air saat keluar atau masuk di tangki 2 masih dalam fasa cair. Jadi P out lebih besar dari P uapnya, maka fluida masih dalam fasa cair.